Oke, video kali ini saya akan sharing kalian bagaimana kalian bisa meningkatkan penjualan di toko online marketplace kalian. Entah kalian jual di Shopee, Tokped, dan Lazada ataupun TikTok ya. Kali ini kita fokus untuk jelasin di bagian Shopee. Ini kalian bisa lihat, ini saya menggunakan tampilan layaran Big Seller. Jadi ini untuk toko saya di bulan Oktober 2022 sampai 31 Desember ya. Sebelumnya ini penjualannya 1,2 miliar. Dan sekarang mengalami signifikan turunnya. Kenapa begitu? Kalau kalian kenal saya, Stanley, saya ada buka bisnis terutama di fokusnya di bidang offline, yaitu adalah toko grosiran dan juga distributor alat tulis kantoran ya. Dan untuk stok saya sebenarnya itu saya gabungkan dengan online juga, sehingga mayoritas stok sebelumnya itu saya fokuskan untuk taruh di toko offline karena jelas lebih lancar dan keuntungan juga lebih tinggi karena tidak ada potongan admin, pajak, biaya iklan dan lain-lainnya, sehingga saya fokuskan ke offline. Sehingga inilah alasan kenapa mengalami penurunan di bagian penjualan online ya. Ini toko salah satu saya yang untuk di bagian perlengkapan rumah, kalian bisa lihat. Oke, jadi saya akan kasih tahu beberapa hal ya yang perlu kalian perhatikan. Kalian bisa lihat di bagian tingkat konversi dan juga pengunjung ini ya. Kalian perhatikan di bagian tingkat konversi saya mengalami penurunan drastis, pengunjung juga. Tapi kenapa penjualan saya meningkat? Oke. Alasan simple, kenapa penjualan saya meningkat? Karena orderan pesanan per value ataupun per pesanan itu menjadi lebih tinggi. Ini, sehingga walaupun tingkat konversi saya sama pengunjung itu lebih rendah, tapi setidaknya penjualan omset juga akan naik. Dan satu hal lagi yang agak sulit saya jualan di online di kota Batam ya. Sekarang saya jualan di kota Batam, kalian pergi searching lah kota Batam. Itu dikenain pajak per pesanan jika dikirim keluar kota. Jadi sangat sulit untuk bersaing lagi untuk kalau mau jualan toko online di kota Batam ini ya. Pajaknya pun bervariatif, paling dikit pajaknya itu sekitar 18,5%. Dan kalau jualan produk tekstil itu bisa kena 55%. Mengerikan ya. Itulah kenapa bisa dibilang tuh saya semakin sulit juga untuk mau jualan online kalau selama berada di kota ini ya. Jadi saya pelan-pelan udah shifting ke offline, oke? Tapi tidak menghentikan bahwa saya bisa mengajar kalian setidaknya untuk beberapa pemula untuk bisa coba memaksimalkan penjualan. Pertama di tingkat konversi ya. Untuk meningkatkan dua hal ini utama adalah bagian optimasi produk dan toko. Kalau optimasi produk yaitu adalah konten produk. Ada apa aja? Judul, seperti saya jelasin sebelumnya, judul, foto produk, foto, video marketing produk, deskripsi produk, copywriting, spesifikasi produk, kategori detail, harga, pengiriman, jasa, promo voucher, diskon toko, diskon, live streaming, Shopee, traffic funneling dari sosmed. Oke, ini singkat aja. Jadi kalau untuk mengoptimasi produk, ini saya kasih tahu dulu. Pertama adalah bagian judul. Judul tentunya kalau kalian udah lihat di bagian video saya sebelumnya udah pernah jelasin, kita harus masukin kata kunci yang relevan, oke? Harus masukin kata kunci yang relevan. Maksudnya relevan bagaimana? Jadi sesuai dengan produknya. Misalnya kalau kita sekarang menjual produknya tuh
bola kok Yonex atau bola belum tangkis Yonex, yang masukin aja kata kunci yang relevan dan jumlah pencarian tinggi. Kemudian di bagian foto utama, di bagian foto utamanya itu kalau bisa unik dan jangan copy paste dari kompetitor ataupun supplier kalian. Diusahain untuk bisa desain sendiri. Kalau saya pribadi, saya gunakan Canva, oke? Kalian bisa gunakan paket gratis atau saya biasa menggunakan premium punya, jadi berbayar punya. Kalian bisa lihat. Jadi kalian perlu satu foto utama yang unik. Jadi berbeda di situ. Ketika orang tuh nanti mereka scroll nih, misal kalian menjual produk seperti raket bulu tangkis. Jika saya menggunakan foto yang sangat umum nih, jadi ketika ada calon customer, mereka search raket bulu tangkis, mereka lihat scroll, dan fotonya itu hampir sama semua. Mereka tuh bingung juga mau pilih siapa. Mereka akan pilih pastinya harga yang paling murah atau penilaian banyak. Tapi dengan ada fotonya yang kamu unik dan bagus juga HD quality, tentunya mereka akan lebih mau klik produk kamu, sehingga CTR ataupun tingkat klik ke produk kamu ini akan tinggi. Dan selanjutnya di bagian video marketing produk ini, nah rata-rata orang nih jarang lakuin. Jadi video marketing produk adalah cara untuk kamu membuat satu video sehingga orang tuh mau membeli produk kamu, lebih yakin bahwa produk kamu ini beneran unik, sehingga tingkat konversinya akan lebih tinggi dan otomatis kamu bisa menaikkan harga jual kamu dibanding kompetitor lainnya, sehingga margin produk kamu akan lebih tinggi dan kamu mempunyai laba kotor yang lebih banyak, sehingga kamu bisa gunakan uang yang lebih untuk melakukan iklan lagi. Selanjutnya ada di bagian deskripsi produk. Deskripsi produk, saya saranin menggunakan copywriting yang pas. Artinya apa? Gak usah terlalu panjang lebar. Maksudnya copywriting singkatnya adalah kenapa orang harus membeli produk kamu atau produk kamu ini memberikan solusi apa. Contoh, macam sekarang saya menjual misalnya Ticaroga nih. Oke. Saya menjual Ticaroga, itu solusi bagi calon customer-nya itu apa? Orang membutuhkan Ticaroga untuk apa? Olahraga kan? Mereka olahraga untuk apa? Bisa lebih fit tubuhnya. Dan kalau fit tubuhnya apa? Lebih percaya diri. Jadi solusi produk kita yaitu adalah yang Ticaroga ini adalah membuat orang tuh semakin percaya diri karena mereka sehingga lebih fit. Jadi kamu menggunakan satu kalimatnya gitu. Oke, kita masuk ke selanjutnya, singkat aja. Spesifikasi produk seperti biasanya, nanti kalian isi kategori detailnya, misalnya dimensi produk dan lain-lain, bahan juga. Kemudian di bagian harga ini, nah harga ini penting. Harga ada yang bilang perlu perang harga jualnya murah. Ada juga yang seperti saya bilang harga jual saya tinggi. Semua tergantung dengan branding toko kamu. Ada yang tinggi dan murah harga jualnya. Semua sesuai dengan branding toko yang mau kamu ciptakan. Semua sesuai dengan branding toko. Ada orang tuh fokus, kalau kalian pernah lihat, banting harga, karena mereka pemutaran inventorinya tuh cepat. Dan juga mereka otomatis menciptakan satu image bagi calon customer bahwa toko mereka itu menjual produk serba murah, low end gitu. Dan juga kalian bisa seperti saya suka menjual ataupun menciptakan satu brand image bahwa produk yang saya jual itu kualitasnya lebih tinggi, sehingga orang mau membeli produk saya otomatis dengan harga jual lebih tinggi juga, walaupun volume penjualannya tidak sebegitu besar dibanding mungkin kompetitor lainnya. Tapi yang penting apa? Di bagian net profit saya ataupun laba bersih, saya terimanya itu lebih tinggi. Kalau untuk bagaimana menciptakan satu brand, itu berkategorikan ataupun berkaitan dengan dekorasi produk dan toko ya. Kalau kalian pernah lihat Miniso, otomatis kalian bisa lihat harga jual produk mereka tuh sangat tinggi dibanding kompetitor lainnya, walaupun produk yang mereka jual itu hampir sama, import. Karena mereka bisa menciptakan satu customer experience yang bagus dan membuat brandnya itu sebagai satu yang prestige gitu, jadi harga jualnya tuh lebih tinggi.
Dan kamu perlu deskripsi toko dan produk yang bagus, lebih elegan. Kemudian maksimalkan dari sosmed untuk konten marketing. Jadi kamu bisa kombinasi mungkin dari beberapa cara konten marketing. Kamu mungkin bisa rekrut influencer yang mungkin lifestyle gitu, membuat konten-konten yang bagus, elegan, dan kamu posting di sosial media kamu dan juga YouTube. Entah itu Instagram, YouTube, TikTok, ataupun lainnya. Jadi ketika ada calon customer, mereka melihat toko kamu di sosmed, mereka akan melihat, wow, bahwa toko kamu ini bagus banget brandingnya. Dan mereka akan percaya bahwa toko kamu ini akan menjual produk yang kualitas lebih tinggi. Sehingga saat kamu menjual produk yang lebih tinggi, harga jualnya pun orang akan tetap beli, seperti saya ini. Selanjutnya seperti biasa, jasa pengiriman diaktifkan sebanyak mungkin dan ikutin program yang tersedia di Shopee. Dan ini di bagian promo voucher produk ya. Saya sekarang nggak ajarin tutorial cara untuk membuat voucher promo produk dan lain-lain. Ini seanggapan kamu udah mengerti ya. Promo voucher produk bagusnya digunakan ketika kamu mau sengaja meningkatkan penilaian produk secara signifikan. Jadi misalnya sekarang saya mau menjual produk rakit bulu tangkis. Pas awal upload, kan otomatis produk saya ini tidak ada penilaian. Dan otomatis di bagian tidak ada penilaian, dan otomatis trafiknya kan rendah juga. Sehingga saya harus cara secepat mungkin menjual produk ini biar penilaian produknya semakin tinggi. Sehingga nanti pada akhirnya tingkat konversi saya dan di bagian traffic juga akan tinggi juga karena setelah orang membelinya. Kemudian diskon toko dipakai juga. Pakai ini saat kapan? Saat kamu mau melakukan cuci gudang produk pertama, saat kamu mempunyai produk baru untuk mau secepatnya terjual sehingga tingkat konversi produknya lebih tinggi juga, dan atau kamu ada strategi marketing yang lebih tinggi lainnya, mungkin untuk membuat campaign launching gitu. Biasa kalau diskon toko ini kamu gunakan pas cuci gudang, menjual produk baru yang belum ada penilaian. Campaign launching, oke. Jadi ini biasanya digunakan kombinasinya dengan sosmed, Instagram. Jadi biasanya kalau ini ada level yang lebih tinggi lagi, yaitu adalah kamu menggunakan campaign launching ini. Jadi kamu menggunakan iklan yang bukan dari marketplace lagi, melainkan iklan dari social media, yaitu adalah Instagram ads, display ads. Habis itu juga ada yang biasa target menggunakan YouTube ads juga. Jadi kamu membuat satu video konten yang bagus bahwa kamu tokonya lagi mau melakukan diskon besar-besaran nih, seperti saya juga pernah lakuin. Kemudian kamu target ke demographic yang kamu mau fokus, dan kamu gunakanlah iklan sosial media itu. Kemudian adalah paket diskon. Ini bisa disarankan untuk dibuat juga. Jadi ketika orang membeli 2 atau 3, kamu bisa kasih diskon lebih. Kemudian yang jangan lupa adalah live streaming. Ini penting banget untuk meningkatkan traffic toko kamu, dan otomatis tingkat konversinya akan lebih tinggi. Karena ketika kamu punya admin khusus untuk live streaming, kan artinya bisa interaksi dengan customer nih, dan otomatis customer akan melihat langsung real produknya, dan sehingga orang akan lebih percaya juga untuk membeli produk kamu. Selanjutnya di bagian feed Shopee, tentunya setelah kamu udah melakukan postingan konten dari sosmed untuk produk marketing, kamu bisa repost lagi ke feed Shopee, kemudian kamu bisa broadcast produknya. Dan terakhir adalah traffic funneling dari social media. Traffic funneling itu maksudnya apa? Jadi kamu sekarang bisa ke TikTok untuk bisa cari organic traffic yang sangat laju. Kamu sengaja buat satu konten soft selling. Misalnya saya menjual tikar yoga nih. Saya akan membuat satu video seperti mungkin saya melakukan olahraga menggunakan tikar yoga tersebut. Jadi saya mengumpulkan traffic dari TikTok itu, dan kemudian saya arahkan mereka ke toko Shopee untuk membeli produknya. Itulah namanya traffic funneling dari eksternal ya, yang pernah aku jelasin. Dan optimasi toko, kita masuk lagi.
yaitu adalah fitur dekorasi toko. Untuk kamu tanya nih, kira-kira dekorasi toko aku tuh perlu kayak mana? Semua sesuai dengan kategori jenis produk apa yang kalian jual, branding apa yang mau kalian ciptakan. Misalnya kalau saya mau jual produk olahraga yang cowok nih, saya akan mendekorasi toko saya itu sebagai satu toko yang mungkin dalamnya agak gelap gitu. Habis itu mungkin ada orang gambar mungkin lagi olahraga keringat gitu, biar manly gitu. Jadi semua itu sesuai dengan branding toko. Nama toko juga banyak. Kemudian wajib ada sosial media juga pastinya. Gitu aja, tidak bisa jelasin terlalu panjang lebar juga. Ini hanya penjelasan singkat dari saya. Bila kalian suka dengan video ini, bisa tolong share video ini ya. Terima kasih.